Mengatur output pada SQL Plus, membuat query yang membutuhkan variabel input, kustomisasi output yang mudah dibaca, dan menjalankan file script. Menyimpan hasil proses kustomisasi. Untuk juga kustomisasi lingkungan, menghasilkan output yang lebih mudah dibaca, membuat dan menjalankan file script. SQL Plus menggunakan variabel substitusi untuk menyimpan nilai sementara. Variabel substitusi menggunakan simbol ampersand atau dan untuk meminta user menginputkan suatu nilai. Jadi kita menampilkan nomor pegawai, MNO, nama, ename, gaji, sal, depno, nomor departemen dari tabel pegawai dengan kondisi where MNO sama dengan kita gunakan simbol ampersand employee num. Berarti untuk untuk menyimpan nilai sementara. Kita simpan maka masukkan nilainya 7369. Lalu kita enter, akan muncul nomor pegawai dengan nomor 7369. Variabel substitusi dapat digunakan untuk melengkapi hal tersebut: kondisi where, klausa order by, ekspresi kolom, nama tabel, dan keseluruhan statement select. Kita masuk ke percobaan selanjutnya. Kita akan menampilkan nomor pegawai dan input kolom lainnya berdasarkan input kondisi. Jadi kita select MNO dan kolom lain, kita simpan variabel dari kolom lain itu dari tabel pegawai dengan where kondisinya juga kita simpan. Berarti nanti pada saat program dijalankan, masukkan kolom lain yaitu nama dengan kondisinya yaitu departemen nomor departemen sama dengan 10, maka akan muncul hasil sebagai berikut. Untuk penggunaan perintah set verify digunakan untuk menampilkan teks keterangan sebelum dan sesudah SQL Plus mengganti variabel substitusi dengan suatu nilai. Misalkan kita masuk ke contoh selanjutnya ya. Set verify on. Kita akan coba ketik di CMD kita. Set verify on. Lalu kita select nomor pegawai, MNO, nama, gaji, nomor departemen dari tabel pegawai from EMP dengan kondisi where MNO sama dengan dan employee name. Berarti di sini kita menggunakan simbol ampersand untuk menyimpan nilai variabel dari employee name. Maka akan muncul hasil sebagai berikut. Kita akan masukkan 7369. Maka akan muncul nama dengan 7369. Lalu nilai karakter dan tanggal dengan variabel substitusi. Tanda petik tunggal digunakan untuk nilai variabel substitusi yang punya tipe tanggal atau karakter. Jadi untuk misalkan tipe tanggal berapa, karakternya apa, karakter berarti untuk angka huruf. Untuk percobaan 4 kita akan menampilkan nama pegawai, nomor departemen, dan gaji setahun. Berarti kita akan mencoba menampilkan select nama, nomor departemen, from employee, from MP, where job sama dengan job title sebagai clerk. Job titlenya sebagai clerk, where job sama dengan dan job title harusnya. Tidak ada, soalnya saya tidak bisa menyimpan. Saya harus menyimpan baris terlebih dahulu dengan menggunakan simbol ampersand. Where job sama dengan dan job title titik satu titik koma akan muncul ditulis sebagai clerk. Kita tulis clerk maka akan muncul. Lalu kita penggunaan variabel substitusi dan digunakan untuk melakukan reuse atau memakai kembali variabel yang telah diinputkan nilainya. Jadi kita masuk langsung ke contoh, yaitu select MNO, ename, job, dan nama, underscore kolom. Nah, kita simpan, kita pakai kembali variabel dari nama kolom nama, lalu dari tabel itu, dan kita urutkan berdasarkan
nilai variabel dari nama kolom tadi. Misalkan nama kolom yang akan saya inputkan nanti yaitu depno. Jadi kita enter dulu, jalankan dulu. Misalkan kita akan itu depno, berarti sini terdapat error di sini. Scale command not properly ended, tidak diakhiri dengan sempurna. Di sini saya tetap menulis dari awal, lalu select menu, name, job, dan kita pakai ulang nama kolom, lalu daftar pegawai, terus order by. Saya salah melakukan penulisan, yaitu saya tulis order, harusnya order. Maka akan muncul kolom menu, name, job, dan departemen number, no. Lalu untuk penggunaan perintah accept digunakan untuk mengatur teks yang ditampilkan pada saat pengisian variabel substitusi. Jadi kita mengisi itu pada saat variabel itu diganti atau disubstitusikan. Itu kita akan mencoba langsung masuk ke contoh. Jadi sini percobaan 6 add DTC 203 coba 1 SQL. Berarti di sini kita harus menyimpan dulu di dalam notepad. Kita tulis programnya. Lalu kita simpan dalam notepad dan kita simpan dalam format misalkan coba 1.sql. Coba 1.sql count. Nah, di sini saya akan praktekkan. Kita buka notepadnya. Lalu kita copy. Isi dari filenya. Di sini backslash ini, tanda slash ini harus tetap diikutkan karena berguna untuk sebagai tanda penutup. Jadi kita copy, lalu kita simpan. Misalkan terserah Anda mau di mana Anda simpan. Misalkan dengan nama coba.sql. Kita pilih save as type all file, lalu kita save. Nah, karena saya sudah ada, lalu saya akan simpan, saya akan eksiskan, atau saya akan replace-nya. Lalu kita jalankan. Kita connect dulu ke Oracle data kita. Kita tulis add d, tempat kita menyimpan data itu di mana, lalu nama SQL apa? Coba.sql. Kalau langsung dijalankan, misalkan sales. Nah, sini akan muncul nama, the name, dan lokasinya. Lalu perintah untuk define dan undefined. Define itu variabel masih ada nilainya sampai kita memberikan perintah undefined. Keluar dari SQL plus. Perintah define untuk mendefinisikan konstanta. Mendefinisikan suatu konstanta pada tiap session modifikasi file login.sql sehingga konstanta otomatis dibuat pada saat startup. Jadi kita coba ketikkan buat konstanta untuk menyimpan nama departemen. Kita define dep name sama dengan sales. Lalu kita define lagi dep name-nya. Itu kita sudah membuat konstanta dep name sama dengan sales, lalu kita patenkan lah hitungannya untuk kita simpan. Lalu gunakan variabel dep name tersebut untuk perintah SQL. Jadi select bintang dari from tabel departemen where the name sama dengan upper kurung buka dan dep name. Dan akan muncul nomor departemen, nama, dan lokasinya. Untuk menghapus konstanta kita menggunakan perintah undefined. Undefined dep name, kita coba define dep name. Maka akan muncul peringatan yaitu simbol nama departemen itu tidak terdefinisikan atau undefined.
Kita menyimpan kustomisasi dalam file login.sql. SQL files dapat dikustomisasi dengan melakukan perubahan pada file login.sql. File ini untuk menentukan setting pada saat proses startup pada setiap session. Untuk melihat setting apa saja yang tersimpan dalam login SQL, maka kita gunakan perintah show all. Kita coba ketik show all, nah akan muncul segala macamnya itu seperti auto com off, auto print off, block terminator. Penggunaan kolom. Perintah kolom untuk mengontrol tampilan judul. Tampilan judul dari suatu kolom. Kita kolomnya kolom alias dan option. Ada clear, format, heading, justify. Jadi kita heading itu untuk membuat mengatur kolom, justify line itu rata kiri kanan, right itu rata kanan, left rata kiri. Jadi kita akan bikin kolom ini heading, employee nama dengan format A15, lalu kolom sal justify left formatnya 99.990. Di sini dapat salah itu normal harusnya di sini format bukan normal. No manager. Lalu untuk menghapusnya kita tulis kolom inim. Nah, kolom inim on heading employee name. Itu untuk menjalankannya. Lalu kita untuk menghapus setting kolomnya, kita hapus yaitu kolom inim clear. Maka otomatis sudah terhapus. Lalu kita akan melakukan kolom inim. Nah, di sini kolom inim tidak terdefinisikan. Di sini penggunaan perintah title dan btitle. Btitle untuk menampilkan header dan btitle untuk footer. Jadi SQL title misalkan salary report, untuk mengakses report footer SQL title confidential. Jadi formatnya title text of on. Untuk pembuatan file script, contohkan dengan menjalankan suatu report yang menampilkan judul pekerjaan, nama, gaji, dan setiap pegawai yang punya gaji kurang dari 3.000. Jadi di sini kita buka notepad. Kita kopikan programnya, yaitu untuk contoh saja ini. Kita kopikan programnya lagi. Kita kopikan. Lalu kita simpan di, misalkan terserah nanti kita akan nama coba 2.sql. Kita simpan dengan tipe all file. Lalu kita save. Lalu kita jalankan melalui command prompt. Akan depannya seperti itu. Kita coba jalankan add d tanda sama dengan coba 2.sql. Akan muncul seperti berikut. Lalu kita akan masuk ke sesi latihan soal. Kita akan masuk ke latihan soal untuk pengaturan output pada subquery.
Jadi kita untuk soal yang pertama kita akan membuat file script untuk menampilkan report sebagai berikut. Report seperti ini. Jadi pertama-tama kita akan buat terlebih dahulu notepadnya. Lalu kita ketikkan set text size 22, set line size-nya 60, and size-nya kita atur 60. Lalu kita tulis di judulnya atau title employee, kita tulisnya report. Lalu untuk B titelnya kita akan tulis confidential. Lalu set verify off. Lalu kolom in name, lalu heading kita tuliskan pegawai. Lalu kolom di sini ini kita ganti hire date. Lalu di sini heading hire date. Lalu kita ambil selectnya, select in name, select in name, hire date, lalu dari tabel pegawai where hire date, between. Di sini kita menggunakan tadi untuk menyimpan nilai variabel dari loaded, and kita simpan lagi untuk high date-nya. Kita kurung titik tutup, lalu kita backslash untuk menutupnya, lalu rem
Lalu kita simpan, misalkan saya taruh di sini, kita menjadi lat dot sql, kita simpan lalu kita save, kita tutup. Kita tadi simpan di D. Nah, kita harus menggunakan add D, lalu ini, lalu judulnya apa, lat.sql. Nah, di sini terdapat error ya, unknown beginning title employee dan b title. Di sini kita lihat tidak ada yang, semoga tidak ada yang salah. Saya sudah melihat, kayaknya sih tidak ada yang salah. Jadi kita coba enter, value for loaded 0, kita gunakan formatnya yaitu petik 1, tidak usah menggunakan petik, 01 Januari strip 81, lalu high date nya 1 Januari 82 dan 82. Nah, ini error yaitu machine expression. Kita akan buka Notepad-nya. Kesalahan saya di sini karena saya tidak menuliskan. Sebentar, saya akan coba lihat lagi. Kesalahan tadi yang saya maksudkan yaitu di sini kita tidak perlu menggunakan koma. Kalau spasi lalu kita save, lalu kita jalankan. Itu tadi latihan ya. Latihan.sql kita jalankan. Nah, di sini unknown set of, ini kita coba. Apakah masih salah lagi? 81 sampai 01 Jan 82. Nah, di sini akan tampil tampilan employee reportnya. Di sini akan tampil tampilan reportnya seperti yang tertera di soal. Lalu untuk yang kedua, kita akan membuat file script untuk menampilkan nama pegawai dan pekerjaan dan departemen tempat pegawai bekerja yang berlokasi sesuai nilai yang diinputkan. Jadi kita harus masukkan nilai yaitu value for lokasi sama dengan Dallas. Jadi saya akan coba membuatnya. Kita akan coba mengetiknya. Untuk secara garis besarnya sama, kita tinggal mengcopy aturannya saja, lalu kita ganti di perintah SQL-nya saja. Kita copy, lalu sini yang berbedanya di perintah select saja. Jadi select in name, job, di name dari tabel from, dari tabel employee mp alias e, departemen where e dot depno sama dengan d dot depno. Dan di soal tadi kita akan melihat
dan lokasi itu kita akan menyimpan lokasi tempat dia bekerja dan and location sama dengan upper, lalu kita menyimpan nilai dari lokasi. Lalu untuk yang tadi tidak perlu, kita akan mengetikkan lagi, kita harus ditutup dengan backslash, lalu kita tulis lalu rem clear or formatting comment. Kita simpan dengan nama lat1, all file kita simpan, lalu setelah notepad kita simpan, lalu kita minimize, lalu kita jalankan. Kita harus menggunakan add d nama yang Anda simpan tadi SQL lat1.sql. Nah, di sini kita unable to open file lat1.sql, kita belum menutupnya. Kita buka kembali. Unable to open file di sini saya mengganti alamat dari sini saya akan ganti namanya dari yang awalnya tadi lat1, saya mengganti menjadi latihan .sql. Nah, di sini tetap unable. Ada masalah tahu. Di sini saya mengganti nilainya kita merename namanya menjadi soal 2. Jadi kita akan connect kita harus gunakan add d soal 2.sql. Di sini akan jalan. Lokasinya yaitu Dallas. Lalu akan muncul tampilannya sebagai berikut. Sekian latihan dari saya. Untuk apabila ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.